Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kadya Dedi Angga Putra dengan nomor NIM 220010111 akan mempresentasikan aplikasi web yang saya buat, yaitu Webstore Online. Pertama, latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik mencari informasi maupun menerima informasi, sehingga dapat membantu manusia memudahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Pada era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting sekali. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang, bisnis, dan pendidikan. Webstore, juga dikenal sebagai toko web atau toko rokok elektronik, adalah tempat di mana konsumen dapat membeli produk-produk rokok elektronik atau vaporizer. Webstore biasanya menyediakan berbagai jenis perangkat vape, liquid, dan aksesoris terkait lainnya. Fenomena rokok elektronik atau vaping telah meningkat popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak orang mencari alternatif lebih aman dan lebih bersahabat lingkungan dibandingkan dengan merokok tembakau konvensional. Webstore menyediakan berbagai jenis perangkat vape, mulai dari pod system yang sederhana hingga modifikasi rokok elektronik yang lebih canggih. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih dari berbagai macam rasa liquid vape yang mencakup berbagai rasa buah, makanan, minuman, dan bahkan campuran unik. Keberagaman produk ini memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pengalaman vaping mereka sesuai dengan referensi pribadi mereka. Website Webstore ini dibuat untuk memudahkan pembeli untuk melakukan pemesanan online. Website ini memiliki fitur untuk mengetahui informasi menu tersedia, harga vape mode, liquid vape, dan melakukan pembayaran untuk pesanan. Tapi untuk saat ini hanya baru saja menjual liquid saja. Rumusan masalah. Website Webstore ini dibutuhkan agar bisa menangani dalam proses pemesanan barang secara online. Maka Webstore dapat mengetahui barang apa saja yang dipesan oleh pelanggan dan tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan barang di Webstore, dan juga memudahkan pelanggan untuk memesan secara online dan tidak perlu datang ke toko. Tujuan makalah ini adalah agar dapat memudahkan pengguna Webstore dan meningkatkan penjualan. Untuk bab 2-nya, analisa dan perancangan. Analis kebutuhan pengguna. Admin melakukan proses login, menambahkan stok yang tersedia, mengurangi stok yang sudah tidak tersedia, memverifikasi pembayaran pelanggan, verifikasi data pembeli, mengirim pemesanan, dan menerima laporan pembelian. Untuk sistem, ada menyimpan data pelanggan, mengecek data pembeli, menampilkan transaksi, update stok otomatis, menampilkan invoice, memberikan info pengiriman, dan menyimpan data pembelian dan pembayaran. Untuk pembeli, ada melakukan proses login, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, memilih barang yang diinginkan, melakukan pembayaran, mengisi alamat, dan menerima pesanan. Analis kebutuhan perangkat lunak. Ada satu software XMPP, satu software text editor Visual Studio Code, Windows 11, satu unit HP, dan satu software browser Chrome. Untuk analis kebutuhan perangkat kerasnya, ada laptop dengan prosesor minimal 260 GHz dan laptop dengan RAM minimal 12 GB. Analis kebutuhan sistem. Ada daftar diri. Sistem harus mendaftar pengguna terlebih dahulu untuk bisa login ke dalam aplikasi. Yang kedua, ada login. Sistem akan login ketika pengguna sudah mendaftar dengan nama dan passwordnya. Untuk ketiga, ada manajemen produk. Ketika sudah login, sistem akan langsung menunjukkan produk yang sudah ditampilkan dalam aplikasi, harga produk, dan juga stok produknya. Nomor 4, ada keranjang belanja. Ketika pengguna sudah memilih produk, maka produk masuk ke dalam keranjang belanja. Yang kelima, ada pembayaran dan pengiriman.
Sistem akan menyuruh pengguna untuk mengisi data kembali berupa alamat rumah. Untuk mengirim produk dan pembayaran bisa berupa transfer dan COD. Dan yang terakhir ada ulasan dan rating. Sistem akan mengisi fitur ulasan dan rating untuk pengguna memberikan ulasan tentang produknya yang sudah dibeli. Selanjutnya ada analis pitches. Untuk performance, sistem yang sedang berjalan sekarang ini adalah informasi yang diberikan melalui Instagram dan YouTube hanya memberitahukan produk yang ditawarkan tanpa ada detail lengkapnya. Untuk sistem yang diusulkannya yaitu memberikan informasi dengan detail produk yang dijual beserta dengan harga produk tersebut secara online melalui aplikasi. Yang kedua ada information. Sistem yang sedang berjalan sekarang adalah pembeli masih mendapatkan informasi yang kurang mendetail dan kurang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Sistem yang diusulkan adalah pembeli mendapatkan informasi produk yang sangat mendetail dari mulai harga produk, gambar produk, dan juga deskripsi dari produk. Yang ketiga ada economics. Sistem yang sedang berjalan adalah sistem lama masih menggunakan media promosi, sehingga terjadi pemborosan dan tidak efektifan kegiatan promosi produk. Sistem yang diusulkan adalah sistem yang dibuat akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang biasa digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan serta peningkatan nilai informasi yang diberikan. Yang keempat ada kontrol. Sistem yang sedang berjalan adalah sistem yang digunakan sekarang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli masih dilakukan secara manual menggunakan nota pembelian yang bisa dimanipulasi. Sistem yang diusulkan adalah dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Karena setiap transaksi yang dilakukan penghitungan otomatis oleh sistem, sehingga sangat tidak mungkin data bisa dimanipulasi. Yang kelima ada efisiensi. Sistem yang sedang berjalan adalah proses jual beli akan terhenti jika toko berhalangan dibuka karena ada kesibukan lainnya. Sistem yang diusulkan adalah proses jual beli akan tetap berjalan meskipun penjual tidak membuka toko, karena penjual dapat membuka toko secara online melalui aplikasi. Dan yang terakhir ada security. Sistem yang sedang berjalan adalah informasi yang saat ini diberikan kurang mendetail dari suatu produk yang ditawarkan karena hanya terbatas melalui Instagram dan YouTube, sehingga pembeli harus datang langsung ke toko untuk mengetahui detail dari produk yang ditawarkan. Pembeli terkadang juga mendapatkan kekecewaan karena telah datang ke toko tapi tidak mendapatkan produk yang diinginkan dan mungkin pembeli akan ke toko webstore lainnya. Sistem yang diusulkan adalah pada sistem yang diusulkan deskripsi produk mendetail. Konsumen tidak perlu datang ke toko, bisa berkomunikasi dengan penjual melalui chat online, dan stok produk selalu diupdate sehingga tidak terjadi produk kosong atau mendapatkan produk yang tidak diinginkan, dan juga si pembeli bisa langsung mampir ke toko. Dan untuk flowchartnya di sini yang pertama pelanggan akan memanggil website, dan yang kedua website menampilkan halaman, dan yang ketiga kemudian pelanggan akan melakukan proses registrasi atau login, dan yang keempat pada saat proses login jika ada data yang sama maka login akan berhasil dan menampilkan katalog produk. Selanjutnya pelanggan akan memilih produk jika sudah maka sistem akan memasukkannya ke dalam keranjang. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Apabila pelanggan ingin menambahkan produk lainnya, maka sistem akan kembali menampilkan halaman produk. Tetapi jika pelanggan tidak ingin menambahkan produk, maka sistem akan melanjutkannya ke proses checkout. Kemudian pelanggan diminta memasukkan alamat lengkap dan sistem akan otomatis menentukan tarif ongkir sesuai alamat yang dimasukkan pelanggan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan invoice ke pelanggan dan pelanggan akan melakukan proses pembayaran. Kemudian pelanggan akan mengupload bukti pembayaran ke sistem.
Lalu admin memverifikasi dana pembayaran dan merubah status pembelian menjadi lunas. Kemudian admin akan menginput dan memberikan produk ke ekspedisi pengiriman. Selanjutnya, admin akan menginput pengiriman dan merubah status pengiriman menjadi sedang dikirim. Selanjutnya, pelanggan akan menerima status pengiriman dan prosesnya selesai. Untuk data DFD level 0-nya, yang pertama, admin dapat mengisi ID dan password saat login, update data stok produk, update data pembayaran, update status pengiriman, dan juga menerima data diri pembeli dan data status pesanan. Yang kedua, pembeli mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi ID dan password saat login, data pemesanan, upload bukti pembayaran, data alamat pengiriman serta menerima akun, data informasi produk, data status pesanan, dan data status pembayaran. Untuk DFD level 1-nya terdapat 3 entitas, yaitu admin, penjual, pelanggan, dan sistem. Pada proses pertama, pelanggan melakukan proses register ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan dan sistem memasukkannya ke tabel pelanggan. Lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Pada proses kedua, pelanggan akan melakukan proses login ke sistem. Lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu yang sama, maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Kemudian, pada proses yang ketiga, admin akan memberikan data persediaan produk yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk. Lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan data pembelian yang nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian. Lalu tabel pembelian memberikan data pembelian ke sistem. Selanjutnya, proses yang keempat, pembeli memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran. Kemudian tabel pembayaran memberikan dan pembayaran kepada admin. Lalu admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Dan yang terakhir, proses terakhir, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Untuk ERD-nya, yang pertama, entiti pengguna memiliki 5 atribut, yaitu ID pengguna sebagai primary key, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut one to many. Dan yang kedua, entiti pembelian memiliki 8 atribut, yaitu ID pembelian sebagai primary key, ID pelanggan dan ID ongkir sebagai foreign key, tanggal pembelian, total pembelian, ongkir, status pembelian, dan alamat pembelian, di mana satu pembelian dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut one to many. Dan yang ketiga, ada entiti produk memiliki 6 atribut, yaitu ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, harga produk, stok produk, dan deskripsi produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau many to one. Dan yang keempat, ada entity admin memiliki 3 atribut, yaitu ID admin sebagai primary key, username, dan password, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau disebut one to many. Yang kelima, ada entity pembayaran memiliki 6 atribut, yaitu ID pembayaran sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, tanggal, jumlah, nama, dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau one to one, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau one to one.
Yang keenam, entiti pembelian produk memiliki 7 atribut, yaitu ID pembelian produk sebagai primary key, ID pembelian dan ID produk sebagai foreign key, jumlah, nama, berat, dan harga, di mana satu pembelian produk memerlukan satu pembelian. Dan yang ketujuh, entiti foto produk memiliki 3 atribut, yaitu ID foto produk sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, dan nama foto produk, di mana banyak foto produk memerlukan satu produk. Dan yang terakhir, ada entiti kategori memiliki 3 atribut, yaitu ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi kategori, di mana satu kategori memerlukan banyak produk.